Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Indri Yuliasari. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang sihir penghancur karir. Buat kalian yang merasa tabu dan tidak percaya dengan urusan sihir, guna-guna, dan hal-hal gaib lainnya, silakan skip video ini, gak usah ditonton, karena memang videoku ini bukan untuk kalian, tidak kuperuntukkan untuk kalian. Aku men-share apa yang kualami video ini untuk orang-orang yang sepaham dan orang-orang yang sejalan, serta orang-orang yang sedang mencari jawaban. Jadi jangan ada lagi di kolom komentar yang komen itu hoax, terus kayak hoax katanya gitu, nggak percaya. Ya udah, memang ini bukan untuk kalian gitu, skip aja, apa susahnya sih. Nah, buat teman-teman juga aku kasih tahu di sini ya, aku bukan orang yang bisa ngobatin, tapi di sini aku akan men-share apa yang aku alami sebagai korban dan memahami alurnya. Kenapa? Karena kalau kalian paham alurnya, lebih mudah kalian untuk sembuh atau paling tidak bertahan hidup dengan baik selama sihir itu masih ada di badan kalian. Oke? Oke, aku akan menceritakan sihir penghancur karir itu apa. Teman-teman, aku ini mengalami sihir penghancur karir itu dari tahun 2020. Dikirimkan oleh seorang laki-laki yang ada di masa laluku, dan dia itu orang yang minder dengan pekerjaanku saat itu. Jadi dia mau menghancurkan karirku. Dan dia menggunakan ilmu salah satu dukun dari suku Sakti yang ada di Kalimantan. Dan itu sampai sekarang belum sembuh di badanku. Tapi jangan sedih, aku punya cara untuk mengakalinya. Nah, inilah yang membuat aku membuat video ini untuk teman-teman. Jadi gini, ketika kalian dikirimkan sihir untuk menghancurkan karir kalian, usaha kalian, maka yang aku rasakan memang benar hancur. Hancurnya bagaimana? Misalkan aku dulu punya jabatan ya, jabatan tinggi di tempat kerjaku, maka akan dibuat aku tidak betah kerja di sana. Terus orang-orang sekelilingku itu memusuhi aku, padahal nggak terjadi apa-apa, dan akhirnya aku resign dari pekerjaan itu. Nah, itu caranya, main halusnya kayak gitu. Terus aku mencoba lagi nih untuk bekerja di jalur yang sama. Ternyata sama juga, aku ngerasa nggak nyaman, merasa tertekan, tapi orang sekelilingnya padahal baik, tapi aku yang nggak nyaman. Jadi kayak dibikin kayak gitu terus alurnya setiap kali aku bekerja di alur yang sama. Jadi aku ini ditandain dengan sihir ini bahwa aku nggak akan bisa bekerja ikut orang. Nah, jadi setiap orang beda-beda dihancurkan karirnya. Ada yang mungkin usahanya mati gitu kan, misalkan dia buka usaha kuliner, usahanya mati, terus nanti dia buka usaha lagi kok usahanya mati gitu, karena memang sihirnya ini menandai, ya menandai. Dan sampai detik ini aku nggak bisa kerja ikut orang, karena tiap kali aku bekerja ikut orang, aku merasa ketakutan, atau kalau aku nggak ketakutan, orang sekelilingku yang memusuhi aku, jadi nggak nyaman kerjanya. Nah, teman-teman, untuk menyadari bahwa kita itu terkena sihir ini, kita harus memperbanyak ibadah. Sekali lagi, memperbanyak ibadah. Seperti di video-videoku sebelumnya kan aku jelasin bahwa sihir itu di badan kita tuh punya power. Dia punya power di badan kita. Misalkan powernya di badan aku nih 50%. Ketika aku menaikkan ibadahku, doaku, zikirku, harapanku kepada Tuhan menjadi misalkan 80%, maka di 80% itu nanti aku akan menyadari bahwa ada yang salah dalam diri aku. Gitu. Dan Allah akan mengirimkan orang-orang yang bisa membantu menjawab pertanyaanku gitu. Makanya ketika kita dapat masalah yang kita nggak ngerti ini kenapa ya aku, padahal dulu karirku bagus-bagus aja, aku kerja aman-aman aja. Nah, kalian tingkatkan aja ibadah kalian, doa kalian, harapan kalian. Nanti ketika sudah naik powernya, di situ kalian akan melihat gitu. Ketika kalian di dasar gunung, kalian nggak tahu nih pemandangan apa yang ada di bawah, kalian nggak bisa lihat kan. Tapi ketika kalian naik ke puncak, kalian bisa lihat, oh di bawah tuh ada ini ya, ternyata ada ini ya. Nah, itu juga yang terjadi pada sihir. Jadi kan intinya ya, setiap sihir itu ketika kita kena sihir, kita harus meningkatkan ibadah kita. Kita tuh seolah-olah dipush sama Allah untuk tingkatkan yuk ibadahnya gitu. Nah, ketika aku menyadari bahwa aku ditutup jalan rezekiku, di situ aku
meningkatkan ibadahku, dan di situ aku dapat jawaban. Apa jawabannya, teman-teman? Gini, ternyata sihir sekuat apapun, bahkan sihir yang di badanku ini kan sihir dari suku yang terkenal sangat sakti di Kalimantan, itu ada celahnya loh, teman-teman. Coba dengerin. Setan, jin, itu nggak bisa menutup semua jalan rezeki kita. Nggak bisa. Dia hanya bisa menutup satu doang jalan rezeki kita yang paling potensial. Misalkan aku paling potensial bekerja ikut orang, aku bisa punya jabatan. Itu doang yang ditutup. Jadi, aku masih bisa jualan. Aku masih bisa nge-YouTube. Aku masih bisa melakukan hal-hal lain. Artinya apa? Jin mereka hanya bisa menutup satu jalan, sedangkan jalan yang lainnya masih ada. Jadi ketika kalian kena sihir ini, sihir penghancur karir ini, dan kalian belum nemu obatnya, belum nemu caranya, jangan sedih. Cari pintu-pintu lain. Dan benar, pintu-pintu lain ternyata lebih enak cari duitnya. Lebih banyak hasilnya. Jadi manusia, jin, setan itu bisa menutup pintu rezeki kita, tapi nggak bisa menahan rezeki Allah turun ke kita. Jadi kalau kita ditutup orang nih, usaha kita, karir kita di jalan ini, kita mundur, kita cari jalan lain, dia nggak akan bisa menutup jalan lain. Dan ini juga yang kulihat di beberapa orang yang aku kenal, yang rezekinya ditutup. Mereka ditutup cuma satu jalur yang paling potensial bagi mereka. Tapi mereka masih bisa mengerjakan yang lain. Nah, berarti kerjakannya aja yang lain, tapi sungguh yang lain itu pasti ada hasilnya. Jadi gitu. Sampai detik ini aku belum sembuh. Aku masih belum bisa kerja ikut orang. Aku masih takut. Masih nggak bisa ngelawan apa yang ada dalam diriku karena powernya tinggi banget. Dan aku belum di level itu. Jadi akhirnya aku mengakalinya adalah dengan membuka usaha sendiri. Gitu, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang usaha dan rezekinya ditutup orang, tetap semangat. Kalian jangan sedih karena rezeki itu tidak hanya dalam satu pintu, banyak pintunya. Dan Allah ketika ngasih rezeki itu bisa lewat pintu mana aja. Semangat ya, semangat.